Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mansani, kembali lagi bersama podcast Pers Jurnalistik dan Media Sosial Mandua Kota Kediri. Bersama saya, Arifah Kaila Mumtaza, yang sekarang sudah bersama Bapak Abdul Mukni LC MPDI, Guru Bahasa Arab Mandua Kota Kediri. Juga pernah menjabat sebagai Kepala Ma'had Darul Ilmi Putra. Di kalangan siswa, beliau ini sering dipanggil dengan sebutan Abi. Mirip sebagai seorang anak yang memanggil anak ayahnya. Baik, salah yang spesial dari beliau ini, dalam 2 tahun terakhir selalu dipercaya menjadi Ketua Panitia Penyerahan Siswa kelas 12 Mandua Kota Kediri yang diselenggarakan di IKCC. Dan dalam 2 tahun terakhir ini, acara itu selalu berlangsung spektakuler dan selalu menguras energi, emosi. Kali ini beliau sudah hadir bersama saya dan ini saatnya kita bedah rahasia bagaimana beliau menyiapkan acara semegah itu. Baik Abi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sangat senang bisa hadir di podcast ini. Alhamdulillah. Oh ya Abi, kemarin di acara IKCC sangatlah meriah. Apa sih rahasianya, bisa di-spill dong Abi? Alhamdulillah, 2 kegiatan ini tadi sebenarnya Abi kalau bisa dikoreksi, seingat Abi itu 3 kali jadi ketua. 3 kali ternyata. 24, 25, 26. Bahkan tahun 2023 itu ketuanya Bapak Kepala langsung, tapi Abi di posisi si acara dan itu juga langsung menghandle semuanya. Dan memang atmosfer di Mandua Kota Kediri ini mendukung untuk kesuksesan semua acara dan semua agenda. Jadi bukan hanya pelepasan siswa tahun ini saja. Jadi hampir di semua kegiatan ketika menghadirkan Gus Azmi, sholawatan itu bersolawat bersama itu juga alhamdulillah sukses semua. Menghadirkan Ibu Direktur juga sukses. Itu semua sebenarnya bukan rahasia ya, karena memang lingkungan itu. Jadi Mandua Kota Kediri ini alhamdulillah kompak, mulai dari pimpinan sampai bawahan. Jadi contoh kecil saja ketika Abi diserahi tugas menjadi kepala ini, sebenarnya Abi kan matur kepala pimpinan, malah saya sudah tidak usah ganti yang muda yang sudah banyak, malah saya dicandain, dah ini kenang-kenangan terakhir karena tahun depan sudah pensiun. Ya. Jadi kekompakan keluarga besar Mandua Kota Kediri ini yang menjadikan hampir semua acara-acara, agenda-agenda di Mandua Kota Kediri itu sukses besar. Ya. Apalagi misalnya di penyerahan siswa ini atau wisuda ini, semua anggota panitia baik siswa dan gurunya nampaknya sudah satu frekuensi ingin mensukseskan. Jadi harus goal dengan sukses. Ya. Kemudian yang tentu saja yang unsur teknis yang paling penting adalah konsep yang jelas dan terukur. Ya, itu barangkali secara global. Oke, makasih Abi. Lanjut langsung, boleh di-spill gak nih Abi? Bagaimana cerita di balik layar proses mengkoordinir panitia dan peserta sehingga tercipta rangkaian acara yang terstruktur? Mengingat berbagai karakter dalam acara itu pesertanya pasti berbeda-beda ya Abi. Abi selalu menempatkan diri pada posisi setara. Meskipun Abi usianya 60, tapi Abi jadikan seakan usia 59. Jadi tidak ada sungkan. Jadi kemudian selalu kami komunikatif. Misalnya apa Abi yang butuhkan ini, apa ini, kami selalu tentu koordinasi yang baik. Dan alhamdulillah komunikasi sekarang tidak lagi seperti dulu yang harus offline, yang harus selalu ketemu tatap muka, tapi kita bisa sembarang waktu, bisa kapan saja. Dan yang paling penting juga kontrol tiap tahapan.
Jadi ketika saat ini harusnya sudah pada tahap ini, alhamdulillah, dan step by step semua agenda, semua persiapan itu alhamdulillah terlewati. Memang dari awal persiapan, insya Allah tanda-tanda sukses acara itu. Ya. Oh ya, dalam setiap acara pasti ada kendala yang harus dihadapi nggak Abi? Ya. Dan dalam acara penyerahan siswa kemarin itu apa sih hal tersulit yang Abi temui dan bagaimana Abi mengatasinya? Ya. Kendala terbesarnya adalah mepetnya waktu, dan sebenarnya bulan Ramadan itu bukan alasan untuk kendala, tetapi kita semua tahu kalau bulan Ramadan itu fokus kita banyak pada ibadah. Bahkan ketika kita berkegiatan di madrasah saja, misalnya murid mengaji pondok Ramadan, tutornya guru yang mengkoordinir, guru habis sholat zuhur kami guru juga harus mengaji kitab. Ya, itu kendala, tetapi bisa kita atasi. Solusinya adalah efektivitas dan efisiensi. Dan alhamdulillah kembali kepada komunikasi yang sangat terbantu dengan HP. Ya, jadi kendala itu insya Allah bisa diatasi. Kemudian kendala lumayan besar juga adalah karena kelas 12 kakak-kakak sudah tidak lagi di madrasah, sudah tidak ada lagi KPM, mereka disibukkan oleh kegiatan untuk studi lanjutnya. Tetapi solusinya kita komunikasi lewat PA, ya, juga lewat individu-individu yang akan mengisi acara, ya. Dan alhamdulillah kendala itu semua teratasi. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Kira-kira Abi nih berapa lama menyiapkan acara semegah itu? Dan bagaimana cara Bapak tidak ada struggle atau kesulitan dalam membagi waktu antara keluarga, mengajar, dan sebagai ketua panitia penyerahan siswa kemarin? Seingat Abi, SK penunjukan panitia itu 10 Maret. Dan pelaksanaan awalnya kan 4 April. Padahal 10 Maret itu madrasah juga disibukkan kegiatan persiapan penerimaan murid baru jalur prestasi. Tapi alhamdulillah tadi yang Abi katakan di awal, kekompakan, supporting yang luar biasa dari pimpinan. Bahkan tanggal 11 kami sudah rapat koordinasi pertama. Langsung rapat koordinasi pertama, dan di situ Abi presentasikan garis besar kegiatan kita. Ya, jadi garis besar kita sudah punya panduan. Ya, sudah ada panduan, apalagi kita juga sudah melaksanakan beberapa kali sebelumnya, itu kita jadikan role. Dan alhamdulillah dengan dua hal itu kita bisa menjalankan. Akhirnya saat kita membagi waktu antara kegiatan keluarga, profesionalisme kita sebagai guru, bahkan kegiatan kemasyarakatan kita, karena apalagi di bulan Ramadan itu hampir semua kami guru-guru itu juga imam di masjid, di musola, ada yang ngaji kitab dan sebagainya. Tapi alhamdulillah dengan komunikasi itu Abi cek setiap acara, setiap acara, programnya, konsepnya, dan sudah sampai tahapan apa, hiburan, perlengkapan, dan pembantu umum, terima tamu, konsumsi, selalu Abi hubungi, Abi komunikasi untuk checking dan berbagi informasi. Maka dengan itu alhamdulillah manajemen waktu ini, manajemen waktu dan manajemen fokus, alhamdulillah bisa mempersiapkan ini, menata ini tanpa harus mengorbankan keluarga, masyarakat, murid, dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh ya Abi, adakah nih kejadian lucu saat agenda atau hamin agenda gitu? Apa ya yang lucu? Itu. Pas Abi hari pelaksanaan, pagi sekitar jam 6, Abi dari resepsionis, dari resto itu kan agak terburu-buru karena ingin
segera prepare, checking semua persiapan. Di lift, Abi sudah merasa di lift itu ada dua-duanya sudah ada terisi dan sudah mau naik. Abi sabar menunggu, Abi malah yang bilang itu, Abi cepet-cepet, ayo kita kami tunggu. Maksudnya di tombol tunggu, tombol buka, malah keliru tombol tutup. Jadi malah ketutup, tapi malah kadung lari malah tertutup. Itu saya dengar itu di suara liftnya masih tertawa itu anak-anak. Apalagi nggih, mungkin yang kedua itu ada wali murid yang mungkin mengira Abi itu ya panitia atau apa itu, tanya, Bapak, Mas, panggilnya malah bukan Bapak, Mas, minta tolong ini saya ini maksudnya lewat mana? Dan kebetulan anaknya tahu, Ibu itu guru saya. Jadi sampai siap saya lewat itu, maaf Bapak. ya mungkin ada itu, atau mungkin kejadian lain yang mungkin belum tidak terekam, tidak ingat sekarang. Tapi itu selalu menjadi penghibur. Menjadi. Benar-benar. Secara nggak langsung, Abi Mukni terbukti awet muda nih pemirsa. Ya seperti yang saya katakan, usia 60 tapi terlihat 59. Benar-benar. Oh ya, Abi kan juga pernah menjadi panitia ya, berpengalaman jadi panitia. Kami itu juga pernah menjadi panitia di acara kami sendiri. Namun kami selalu merasa stres, terus bingung saat ada konflik atau kendala di acara kami. Mungkin Abi bisa bagi tipsnya biar kita tuh terstruktur saat melakukan acara kepanitiaan. Yang pertama, jangan jadikan semua tugas itu beban. Justru itu penghormatan. Jadi apresiasi kepala ke kita. Berarti beliau melihat saya, Arifah, berhak mendapat apresiasi untuk event ini. Jadi jangan dianggap sebagai beban. Kedua, semua tugas ini berusaha kita laksanakan. Kalau ada kesalahan, itu adalah belajar. Dan dalam perjalanannya, kita juga harus sering bertanya. Jadi kita nggak perlu merasa paling bisa. Ini harus begini, harus menurut saya. Jadi tahapan itu sangat penting. Jadi menerima tugas dengan senang hati, jadikan itu proses belajar. Itu ya seperti kita semua, Arifah murid, Abi guru, ketika ditugaskan untuk apa saja atau mungkin ada masalah pada murid, kita nikmati itu. Kita memecahkan solusi itu, mencari solusi itu adalah proses belajar. Jadi semuanya proses belajar kita nikmati. Malah kalau dalam pimpinan kami, kalau kan semua proses itu anggap sebagai ibadah. Kita jalani sebagai ibadah. Jadi jalan sufinya seperti itu. Jadi dinikmati saja. Dan tentu teknisnya tadi itu konsep, dikonsep dengan baik, di struktur dan seterusnya. Terima. Nah, Abi biasanya kan kalau setelah kegiatan kita merasa stres, capek, tapi itu Abi tetap terlihat ramah kepada pemirsa semuanya. Mungkin juga bisa dibagi tipsnya untuk melakukan stress release agar tidak terjadi gampang mood swing yang menyebabkan ketidaknyamanan. Masa kita tantrum lah dengan tugas itu, enggak lah. Kita tetap tadi itu kuncinya, kita nikmati. Dan Abi dari proses awal itu memang menikmati. Jadi ketika ikut hadir di mendengarkan musik, Abi juga ikut sesekali joget-joget. Dan itu memang menikmati, bukan dibuat-buat itu. Dari proses itu kita nikmati. Ketika MC latihan bagus, ini bagus. Tadi seneng. Proses-proses seperti itu kita lihat tarinya, ternyata keren juga anak-anak. Dan dari tahapan itu kan benar-benar kita nikmati. Kalau ada kendala tidak perlu kita ambil hati. Kalau ada koreksi tidak perlu itu diterima dengan sakit hati. Kalau itu memang koreksinya bagus ya kita terima. Dan yang penting kebetulan Abi itu hobinya olahraga, badminton. Jadi di sela-sela tugas itu tetap rileks. Karena dalam badminton itu bukan sekedar olahraga fisiknya tapi ininya yang penting. Kalau
di kelas kan kita nggak mungkin teriak-teriak. Kalau di lapangan badminton kita bebas. Nggih, dan barangkali itu, dan tentu yang paling penting adalah kita sudah menyiapkan, andaikan toh ada hasil yang kurang baik, maka kita punya Allah. Semua akan kita kembalikan kepada Allah, dan kita nggak bisa melepaskan diri dari Allah. Kita dari persiapan Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, dan juga berharap sampai akhir nanti kita juga selalu diberi perlindungan oleh Allah, diberi petunjuk oleh Allah, dan diberi kesuksesan oleh Allah. Ya. Mungkin Abi bisa memberikan kata-kata dan pesan kepada pemirsa, khususnya Sobat Mandua Kota Kediri, agar bisa seperti Abi yang multitasking, tapi moodnya tetap terjaga. Nah, atau mungkin motivasi yang membangun teman-teman semuanya agar tidak gampang terdistraksi oleh hal-hal yang nggak penting dilakukan di usia pelajar ini. Nah, yang pertama seperti tadi, nikmati tugasmu, nikmati kewajibanmu. Jangan dianggap kewajiban tugas-tugasmu adalah beban. Nikmati, mengalir saja, nikmati. Yang kedua, anggap semua perjalanan menjalankan tugas dengan segala kesulitan, dengan segala kekurangan, mungkin hasilnya kurang bagus, kemudian kita bangkit, nikmati saja semuanya itu sebagai proses belajar. Ya, dan itu nikmati tugasmu dan ambil semua hal sebagai pembelajaran untuk masa depan dan menjadi lebih baik. Ya. Benar-benar menarik ya teman-teman. Jadi ingat, kita tetap harus fokus tapi harus enjoy. Biar proses belajar kita tidak menjadi beban. Sangat betul. Ya. Baik Abi, terima kasih banyak ya Abi sudah meluangkan waktu buat ngobrol bareng kita semua. Semoga bermanfaat dan Abi selalu tetap energik dan sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Sebenarnya ada satu hal tadi yang di kendala itu, mengatasi kendala yang ingin Abi sampaikan. Jadi ketika konsep yang sudah berjalan, jadi misalnya pada pelaksanaan penyerahan ini, pada setelah gladi bersih itu kita semuanya harus sepakat komitmen untuk menjalankan rundown yang sudah jalan, yang sudah disepakati. Itu tidak akan berubah kecuali oleh hal penting. Dan ternyata ada yang membuat berubah, dan itu cukup mengagetkan. Karena pengalungan yang di sesi 1 harusnya 40 molor jadi 60 menit. Padahal kita di hotel ya dengan durasi terbatas. Dan itu bagaimana? Ya, kita harus mengatasi hal semacam itu. Jadi selalu ada. Ya, kita ada perubahan mendadak. Tiba-tiba di akhir acara ada pengalungan anggota IKAPA Mandika yang itu. Nah, bagaimana? Selalu seperti itu. Dinamika seperti itu selalu ada. Dan alhamdulillah semua teratasi. Dan tentu saja saya di akhir podcast ini, saya sebagai ketua panitia mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada seluruh pimpinan Mandua Kota Kediri yang telah apresiasi kepada kami, mempercayai kami. Yang kedua, seluruh panitia, baik dari guru dan murid, Anda luar biasa, semuanya luar biasa. Dan tentu adik-adik kelas 12, selamat atas wisuda ini dan selamat menikmati proses studi berikutnya. Baik Sobat Mansani, cukup sekian podcast kita hari ini. Itu tadi obrolan kita yang sangat inspiratif dari Abi Mukni. Saya Arifah pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.